Ya, pemirsa, hari ini bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka mendaftar ke KPU. Kita akan mengupas hal ini lebih jauh bersama dengan Yusuf Lakaseng selaku juru bicara TPN Ganjar Mahfud sekaligus Ketua DPP Partai Perindo. Serta bergabung juga bersama kami pengamat politik Yunarto Wijaya. Selamat siang Pak Yusuf dan Mas Toto. Selamat siang, Mbak Ocha. Iya, baik, terima kasih. Yusuf. Ya, terima kasih kesediaannya bergabung dengan Breaking News Sindo di siang hari ini. Mungkin saya akan ke Mas Yusuf Lakaseng dulu ya. Ini dipanggilnya Bang atau Mas? Bang aja kali ya. Terserah aja. Iya, baik. Bang Lakaseng tadi sudah lihat gitu ya, tadi sebelum mendaftar ke KPU pun ini kedua pasangan bakal calon presiden dan wapres Prabowo dan Gibran tadi sepertinya sempat melakukan kampanye begitu ya. Hari ini sudah resmi dicalonkan begitu, tanggapannya seperti apa? Ya, saya nonton ya proses pendaftaran Pak Prabowo dan Gibran ini. Saya lihat juga di Indonesia Arena. Saya nonton juga pidato Pak Prabowo, pidato Gibran. Saya melihat Gibran walaupun berusaha untuk menguasai situasi di panggung tadi masih kelihatan groginya. Ya. Itu mungkin menunjukkan bahwa dia levelnya harusnya belum sampai pada posisi calon wakil presiden ya. Mungkin levelnya belajar tuntas dulu jadi wali kota Solo sampai 2 periode baru naik lagi. Yang kedua, menarik tadi pidatonya ya. Dalam pembukaan pidatonya Gibran menyampaikan dengan kalimat menyampaikan tenang saja Pak Prabowo, saya sudah di sini. Ada dua kandungan makna yang saya tangkap dari kalimat itu. Yang pertama adalah mungkin sebelumnya Pak Prabowo tidak tenang kali ya. Karena berharap-harap cemas apakah Gibran ini dikasih ayahnya nggak jadi cawapres saya. Baik. Yang kedua adalah saya mengartikan kalimat Gibran itu tenang saja Pak Prabowo saya ada di sini. Mungkin Gibran mau menyampaikan kepada Pak Prabowo dan khalayak ramai bahwa tenang saja Pak Prabowo, saya Gibran anaknya seorang presiden yang sedang berkuasa, saya ada di sini tenang saja, ayah saya pasti akan bantu kita untuk menang. Mungkin itu sih yang saya tangkap dari prosesi pendaftaran hari ini, Mbak. Iya, baik. Saya ingin ke Mas Toto tadi kalau Bang Lakaseng ini menyimpulkan bahwa gestur dan mimik percaya diri dari Prabowo dan juga Gibran ini sepertinya saling menenangkan begitu ya. Tapi kalau dari pandangan Mas Toto seperti apa tadi? Saya juga ingin menyorot paling menarik adalah pernyataan Gibran tadi ya terkait tenang Pak Prabowo saya sudah hadir di sini. Saya melihatnya malah dari kacamata seperti degradasi dari kekuatan branding Pak Prabowo ya. Seakan-akan Pak Prabowo kalau tidak ada Mas Gibran sulit gitu kemudian untuk bisa menang. Dan kita tahu Pak Prabowo ini keempat kalinya mencoba peruntungan di Pilpres. 1 kali menjadi cawapres, 2 kali menjadi capres, dan memang harus diakui 2 kali kalah sebagai capres itu melawan ayahnya Gibran. Saya tidak tahu ya apakah ini bentuk rasa percaya diri yang berlebihan bahwa faktor kemenangan dari pasangan Prabowo-Gibran ini diartikan oleh Gibran bukan ada di Prabowo tapi ada di dirinya. Dan menurut saya secara psikologis ini bukan satu awal yang baik yang biasanya harusnya saling mensupport. Kalau kita lihat dari deklarasi atau pendaftaran Amin ataupun Ganjar Mahfud, itu dimulai dengan keduanya saling memuji, dengan mengatakan bahwa ya mereka bisa saling support, menjadi variabel komplementer, dan kemudian bisa menjadi sebuah kekuatan branding dari pasangan. Gitu. Yang kedua, jadi menarik memang melihat campur aduknya ya, sosok-sosok yang kemudian tadi hadir. Kita melihat misalnya ada Fadlizon, ada Fahri Hamzah, ada tokoh-tokoh Gerindra termasuk Pak Prabowo sendiri yang kalau kita bicara pengalaman 2014-2019 kita tahu bagaimana persepsi negatif mereka terhadap Pak Jokowi dan kemudian seketika mereka menjadi jubir utama dari Mas Gibran anak kandung Pak Jokowi ya. Tinggal pertanyaannya adalah apakah ini koalisi keterpaksaan antara air dan minyak atau memang bisa dikonsolidasikan akhirnya menjadi sebuah kekuatan besar. Yang ketiga ya suka atau tidak juga bahwa koalisi ini adalah koalisi paling kontroversial yang sulit buat kemudian orang merumuskan apa sih kekuatan dari Prabowo Gibran ini karena kontroversial pertama tentu saja pasangan ini lahir dari keputusan hukum MK yang kontroversial. Saya nggak tahu ya mau menyebutnya apakah keputusan
Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Keluarga seperti kata netizen. Dan yang kedua adalah orang akan bertanya kemudian ke depan, yang sedang bertarung apakah Jokowi atau Prabowo Gibran, karena yang paling ditakutkan dengan isu politik dinasti ini bukan sekedar masalah seorang anak ada di situ ketika ayahnya masih berkuasa, tapi apakah proses pemilu kemudian bisa dipastikan tanpa intervensi. Iya, baik. Mas Toto, sepertinya audionya hilang ini. Iya, baik. Iya, sorry, udah balik? Udah baik, sudah terdengar Pak, ya. Sudah balik? Iya, sudah terdengar. Ya, apakah pemilu ini bisa dipastikan tanpa intervensi dari mobilisasi aparat? Termasuk bagaimana kebijakan-kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah. Pak Jokowi dalam hal ini tidak dimanfaatkan dalam konteks untuk nama baik pasangan Prabowo Gibran, anak kandungnya sendiri dalam masa kampanye. Itu saya pikir yang perlu jadi catatan dari deklarasi tadi, selain memang optiknya luar biasa, dan menurut saya ini biasanya akan menjadi ciri khas dari pasangan yang ditopang oleh kekuasaan. Iya, baik. Mas Toto, tapi kalau kita lihat tadi kampanye dilakukan sebelum mendaftar ke KPU gitu ya, apakah ini disebut sebagai curi start duluan begitu? Tadi disebutkan akan menambahkan kartu Indonesia Pintar, kartu anak sehat begitu. Ini tujuannya apa nih? Kalau tadi kan kita lihat ternyata malah Mas Gibran ya yang berbicara program-program. Menurut saya juga itu sebenarnya sudah sebuah kejanggalan, karena program itu milik presiden atau calon presiden yang ditopang oleh pembagian tugas yang bisa diberikan dari calon presiden kepada calon wakil presidennya. Jadi seperti ada sebuah klaim, program yang ingin dilanjutkan adalah program ayah saya gitu, bukan dan yang menjadi empunya ini ya anak kandungnya Pak Jokowi, bukan capresnya. Dan mungkin ya dalam konteks kebutuhan menjawab keraguan publik, kenapa kemudian tadi Mas Gibran yang ditonjolkan, bahkan Mbak Selvi juga ditonjolkan. Memang kan ada pertanyaan besar, apakah ini sebuah penempatan yang sifatnya dikarbit hanya karena anak presiden, dan orang masih bertanya-tanya apakah Mas Gibran memang mampu atau tidak. Dan kita tahu ini kan bukan tentang keraguan terhadap usia, tapi keraguan terhadap pengalaman politik yang baru 2 tahun menjadi wali kota, dan kecenderungan ada dorongan aji mumpung ketika ayahnya masih berkuasa, dan ini seakan-akan mendegradasikan Mas Gibran. Kalau ayahnya nanti sudah tidak berkuasa, nggak akan punya kesempatan lagi maju sebagai capres atau cawapres gitu. Jadi itu yang tadi ditonjolkan, walaupun menurut saya itu bisa jadi sebuah blunder tersendiri. Peran Pak Prabowo terlihat menjadi sangat kecil, padahal kita tahu kekuatan Pak Prabowo selama ini adalah karakternya yang kuat, dan apa yang tampak tadi adalah sebuah degradasi terhadap karakter yang dimiliki Prabowo. Iya, baik Mas Toto, ini Prabowo kan memang dengan Gibran ini memang sangat kontroversial gitu ya. Prabowo dengan rekam jejak 4 kali gagal nyapres begitu, kemudian ditemani dengan Gibran begitu. Ada desas-desus dari netizen begitu mengkhawatirkan jangan-jangan nanti Prabowo hanya mengurusi isu pertahanan saja, sisanya ya benar-benar Gibran begitu yang mengendalikan begitu. Tanggapannya seperti apa? Iya, kalau berbicara mengenai kemampuan apapun, Pak Prabowo pasti lebih punya pengalaman. Beliau pernah ada di lingkaran istana, mantan istrinya adalah anaknya Pak Harto, lalu kemudian jadi ketua umum Gerindra cukup lama, Dewan Pembina Gerindra lama. Dibandingkan dengan Mas Gibran, tentu saja Pak Prabowo memang tetap lebih memiliki pengaruh besar ya. Tapi pertanyaannya kan kemudian adalah, ini kita bisa lihat dari 2 kacamata. Kacamata yang pertama yang tadi Ocha tanyakan, apakah jangan-jangan Pak Prabowo seakan-akan hanya boneka yang sifatnya spesialis, diberikan tugas seperti layaknya dia seorang menhan. Tapi kemudian segala sesuatunya akan dimonitor dan dikerjakan oleh Mas Gibran. Tapi kita tahu Mas Gibran pengalamannya lebih tidak cukup lagi. Dan pertanyaannya apakah ini cara Jokowi untuk tetap berkuasa? Atau pilihan yang kedua, andai kata pun skenario yang tadi kita sebutkan itu coba diupayakan, tapi apakah mau seorang Prabowo ketika sudah jadi presiden diberikan tugas hanya pada sektor tertentu? Bukan tidak mungkin kemudian yang gigit jari malah adalah Gibran. Jangan-jangan masuk dalam skenario kedua, bahwa Mas Gibran hanya dipergunakan dalam konteks kampanye. Kenapa? Nama besar ayahnya yang memang masih berkuasa, tapi ketika berbicara dalam level governing, belum tentu kesempatan itu akan diberikan, dan porsi itu jangan-jangan malah menjadi kecil, karena biasanya seorang wapres itu bisa diberikan tugas besar, tapi sering juga dikondisikan hanya menjadi ban serep.
Baik, saya ingin kembali ke Bang Lakaseng. Bang Lakaseng melihat jam terbang Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ini seperti apa? Dan kemudian juga tanggapannya terkait dengan Gibran gitu ya, yang sampai saat ini memang belum ada surat pemberhentian dari PDIP, tapi kemudian sudah mencalonkan gitu ya. Seperti apa tanggapannya? Kalau dilihat dari track record selama ini Pak Prabowo ya, sepertinya Pak Prabowo ini kan hanya ahli di urusan militeran dan tahanan, nggak ada keahlian lain. Dan Pak Prabowo adalah figur yang sebenarnya penuh beban masa lalu ya. Kasus pelanggaran HAM, penculikan teman-teman saya yang sampai sekarang belum pulang itu terus mengiringi perjalanan politik Pak Prabowo, dan setiap kontestasi itu kan selalu muncul gitu ya. Nah, sejauh mana kapasitas Pak Prabowo untuk menjadi presiden melanjutkan legasi Pak Jokowi, menurut saya Pak Prabowo sama Pak Jokowi ini kan sebenarnya dua karakter yang jauh berbeda ya. Tapi memang kita lihat ada perubahan signifikan dari apa yang ditampilkan oleh Pak Prabowo sekarang ini. Tapi menurut saya ini hanya kebutuhan politik untuk bisa mendulang simpati publik. Nanti juga kalau sudah berkuasa, Pak Prabowo pasti akan kembali kepada karakter aslinya. Sekarang ini memang kita lihat Gibran yang ditonjolkan ya, karena Gibran yang punya value yang baru, karena juga memang selain dia anak presiden, pemilih kita mayoritas anak-anak muda sekarang ini. Jadi Gibran ditonjol-tonjolkan untuk kira-kira meraih simpati pemilih Pak Jokowi. Tapi setelah kekuasaan di tangan, saya kira Gibran kembali akan jadi ban serep gitu ya. Dan Prabowo akan full power dalam mengendalikan pemerintahan. Apakah pasangan ini akan mulus melenggang? Saya kira ini adalah perjudian. Semenjak peristiwa Mahkamah Keluarga dan terus berdialektis rentetannya sampai saat ini, isu soal dinasti politik yang tone-nya negatif itu terus menggema di media sosial, dan itu makin meluas, bukan hanya di kalangan-kalangan perkotaan, tapi di desa-desa pun juga menjadi pembicaraan masyarakat. Tadi pagi ada saudara saya dari Sulawesi di kampung di desa sana bilang ini isu Gibran sebagai pelanjut dinasti politiknya Jokowi ini ramai betul katanya dibicarakan. Ibu-ibu sekalian pun ngomel-ngomel soal ini. Jadi memang tadi itu belum tentu ini adalah keuntungan bagi Pak Prabowo. Bisa jadi justru ini adalah kesialan untuk Pak Prabowo kalau untuk kesekian kalinya lagi, Pak. Baik. Iya. Bang Lakaseng, ini kalau Anda lihat secara elektabilitas begitu ya, kalau sebelumnya ini kemudian Ganjar dan Anies begitu ya sudah mendaftar terlebih dahulu di hari pertama pendaftaran ke KPU. Kalau menurut Anda sendiri, kenapa sih dari tanggal 19 sampai 25 harus menunggu sampai hari terakhir begitu bagi Prabowo dan Gibran untuk mendaftar? Apakah masih ragu dengan Gibran begitu? Ya, bisa jadi segala macam spekulasi kan bisa terjadi. Mungkin menunggu kepulangan Pak Jokowi dari luar negeri dulu kan, untuk berkonsultasi gimana nih. Kelihatannya pasca putusan MK, tone-nya negatif nih tanggapan publik. Ya, Mahkamah Konstitusi bahkan dipersenkan jadi Mahkamah Keluarga. Apakah Gibran dipasangkan terus untuk menjadi cawapres atau ada cadangan lain untuk menggantikannya? Dan saya kira mereka sedang menghitung itu ya, karena biar bagaimanapun targetnya harus menang. Nah, mungkin mereka sudah mengkalkulasi bahwa bisa diatasi situasi ini dan terus saja untuk memasangkan Gibran. Nah, kita lihat saja nanti. Saya kira pasangan lain juga akan terus melakukan satu kegiatan untuk mengkampanyekan keunggulan-keunggulan dirinya, prestasinya, rekam jejaknya. Dan saya kira dari tiga pasangan ini yang ideal, yang komplit, yang menyajikan satu mutu yang berkelas adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ya. Dan menurut saya sih ke depan itu memang ada beberapa hal yang harus dilanjutkan dari Pak Jokowi, seperti misalnya pembangunan infrastruktur ya, hilirisasi itu memang harus dilanjutkan karena itu adalah kunci kemajuan. Tapi soal pembangunan demokrasi jeblok pemerintahan Pak Jokowi ini harus diperbaiki parah nih.
kemudian pembangunan hukum, pemberantasan korupsi, saya kira itu memang harus dibenahi, harus dilakukan satu perbaikan yang serius dan menyeluruh, ya. Penegakan hukum kita harus betul-betul untuk memberi rasa keadilan, bukan sebagai alat politik. Dan saya kira keberadaan Pak Mahfud menjadi penting di sini untuk membantu Pak Ganjar agar Duit Tunggal ini betul-betul bekerja sama untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju, ya, Indonesia yang unggul dengan perbaikan-perbaikan yang signifikan agar kemudian kita menerima masyarakat mendapatkan betul-betul satu pemerintahan yang mengabdi dan bekerja untuk demokrasi dan membangun kesejahteraan masyarakat. Iya, baik Bang Lakaseng, kita mau ke Mas Toto lagi ya. Ini terkait dengan saya ingin menyoroti kepercayaan diri dari Prabowo, Gibran dan bahkan Presiden Jokowi dalam pernyataannya begitu ya. Kalau Prabowo mengklaim apa salahnya begitu dengan dinasti politik, karena Prabowo sendiri juga mengaku dia adalah bagian dari dinasti politik. Begitu pula dengan partai dan pemimpin yang lain begitu. Kemudian Jokowi juga ketika memberikan statement juga ini menyatakan tetap mendukung anaknya begitu ya untuk mencalonkan diri, dan kemudian juga tidak begitu memikirkan terkait dengan gunjang-ganjing dinasti politik begitu. Apa yang menjadi kepercayaan diri gitu yang melandasi kepercayaan diri dari Jokowi dan juga Prabowo? Ya, kalau terkait dengan Pak Prabowo, kenapa beliau tidak risau? Betul, beliau itu memang perjalanan sejarah hidupnya itu tidak lepas dari dinasti politik. Dan ya memang secara biologis beliau adalah anak dari bangsawan atau begawan ekonomi ya, dari Pak Sumitro, dan itu sebuah fakta yang tidak buruk, itu hal positif sebetulnya. Tapi memang beliau ini ada dalam pusaran dinasti politik, pernah menjadi mantunya Pak Harto misalnya. Lalu kemudian kalau kita berbicara apa ruginya buat Pak Prabowo dengan dideklarasikan atau pendaftaran Prabowo Gibran, tidak ada. Karena memang tujuannya kan pengen nebeng nama Pak Jokowi. Mungkin ada trauma dengan Pak Jokowi kalah 2 kali, kemudian lebih baik kita tebengin namanya. Dan isu politik dinasti apakah menyerang Prabowo? Tidak juga. Apakah menyerang Zulkifli Hasan, Erlangga Hartarto, SBY? Tidak juga. Yang kena itu adalah isu kontroversi ini adalah Pak Jokowi, adalah Anwar Usman, adalah Gibran Rakabuming, adalah Ibu Iriana, adalah Kaesang yang dalam 2 hari bisa masuk ke PSI menjadi ketua umum langsung, adalah Bobi, mantunya yang kemudian juga menjadi wali kota ketika mertuanya sedang berkuasa. Jadi zero sum game-nya ini akan ditanggung oleh Pak Jokowi. Saya tidak tahu ya apakah kesadaran ini dimiliki, bahwa yang menjadi bemper dalam pertarungan yang dimiliki oleh Pak Prabowo ini adalah Pak Jokowi dan keluarganya, bukan Pak Prabowo sendiri. Pak Prabowo andai kata kalah pun itu tetap akan menjadi oposisi yang sudah sering dia lakukan, tetap menjadi ketua umum Partai Gerindra. Tetapi ketika Pak Jokowi atau Mas Gibran yang kalah, efeknya bukan kepada hanya karir politik Mas Gibran, tapi kepada Pak Jokowi juga. Dalam kenapa saya katakan buat Pak Jokowi ini sebuah goncangan besar dari sisi image, terlepas menang atau kalah, harus diingat loh, Jokowi ini adalah simbol dari demokrasi yang sifatnya bottom up. Kalau kita lihat karir politiknya Solo, Gubernur DKI, Presiden, dan kenapa beliau bisa menjadi sangat populer, dia tidak perlu menjadi darah biru, tidak perlu menjadi bangsawan politik, tidak perlu menjadi ketua umum, tetapi cukup dengan meritokrasi kerja yang kemudian menempatkan beliau akhirnya menjadi seorang presiden. Tetapi legacy yang kemudian ditinggalkan saat ini adalah hal-hal yang 180 derajat berbeda dengan apa yang beliau sudah tunjukkan selama ini. Anaknya akan masuk dalam sejarah mengenai politik darah biru. Pemilu hari ini akan diingat sebagai pemilu yang terkait dengan politik dinasti, dan semoga tidak terjadi spekulasi orang bahwa intervensi dan manipulasi kekuasaan akan ada dalam pemilu 2024. Itu yang semoga tidak terjadi. Iya, baik Mas Toto, ini kalau kita tarik mundur ke belakang begitu, kenapa Gibran yang dipilih? Ini kan asumsinya karena 82% tingkat kepuasan publik ini tinggi. Tidak, begitu ya, 82% itu bulan Maret ya, jadi jangan bulan Mei. Jadi sekarang situasinya sudah di bawah 75%. Tapi 82% itu selalu digaung-gaungkan seakan-akan menjadi pembenaran buat Pak Jokowi, dan saya harus katakan, andai kata pun kepuasan publik 100%, politik dinasti itu tidak terkait dengan hal-hal
hal seperti itu. Itu adalah kesepakatan kita bersama secara kode etik bahwa yang berkuasa eloknya tidak kemudian menempatkan keluarganya dalam pertarungan mengingat pemilu kemudian menjadi berpotensi berat sebelah. Iya, tapi sebetulnya terkait dengan tadi Anda bilang 75% ini, apakah erat keterkaitannya dengan Gibran yang menjadi cawapres Prabowo? Ya itu pertanyaannya. Andai kata pun orang puas dengan Pak Jokowi, lalu apa kaitannya dengan Gibran? Ini kan hasil kerja Pak Jokowi dengan tim kabinetnya. Prestasi seorang Basuki Hadimulyono dalam konteks infrastruktur, prestasi seorang Sri Mulyani Indrawati dalam konteks menjaga keuangan kita dalam situasi sulit seperti COVID. Iya. Si seorang Budi Gunadi Sadikin, bagaimana penanganan COVID di Indonesia itu menjadi salah satu yang terbaik. Bukan ada kaitannya dengan faktor biologis yang ada di Kaisang, yang ada di Gibran. Kan itu yang selama ini kita tolak ketika rezim otoriter itu kemudian menerjemahkan kecintaan atau kekuasaan itu dalam konteks darah yang kemudian harus hadir melalui anak atau cucunya. Itu yang menjadi catatan paling kritis. Iya, tapi gunjang-ganjing dinasti politik ini menurut Anda ke depannya apakah akan berdampak buruk begitu terhadap elektabilitas Prabowo dan juga Gibran? Iya, dalam konteks persepsi pasti ya. Itu sudah bisa dibaca dari tonton yang muncul dari persepsi netizen. Dan kita pernah punya sejarah penolakan terhadap Pak Harto itu bukan karena kinerjanya di bidang ekonomi. Pak Harto luar biasa tahun 70-80-an. Tapi kritik mulai muncul ketika anaknya dijadikan mensos, kroni-kroninya dijadikan bagian dari kekuasaan. Bahkan tapi Pak Harto tidak pernah ya menempatkan anaknya misalnya menjadi capres-cawapres. Tapi kemudian kita bisa lihat sejarah akhirnya menolak itu. Dan saya pikir masih banyak generasi-generasi yang pernah mengalami itu dan pasti akan menolak politik dinasti seperti ini, walaupun banyak generasi Z juga yang mungkin tidak pernah mengalami histori seperti ini. Dan tugas dari timnya Bang Yusuf Lakaseng dan timnya Amin ya, Anies Imin untuk kemudian membuka fakta tersebut sehingga kemudian publik tidak dihipnotis oleh sejarah yang pendek saja sehingga kemudian kehilangan nilai-nilai tertentu yang harus ditolak bersama. Ya baik, saya ingin ke Bang Lakaseng ya. Ini menurut Anda apa alasan Prabowo hingga saat ini akhirnya final begitu memilih Gibran yang menjadi calon wakil presidennya begitu setelah kemudian mungkin cek ombak begitu ya, MK mengabulkan gugatan, ternyata responnya tidak positif, tapi setelah digaungkan gitu apakah Erick Thohir yang akan menjadi wakilnya, akhirnya keputusan final tetap Gibran begitu. Apa yang meyakini hal ini menurut Bang Lakaseng? Silahkan. Baik, Bang Lakaseng masih bergabung? Ya, apa yang melatar belakangi Pak Prabowo menaruh Gibran sebagai calon wakil presidennya? Nggak ada yang lain penyebabnya, satu aja, ingin bantuan Pak Jokowi untuk memenangkan Pilpres ini. Satu-satunya hal yang paling ditakutkan oleh Prabowo kan kalah lagi. Jadi dia trauma dengan kekalahan itu, makanya butuh tangan Pak Jokowi untuk membantu kemenangannya. Dan kan nggak mungkin naruh Pak Jokowi sebagai wakil presiden kan, karena sekarang sedang menjabat sebagai presiden. Jadi diambillah simbol utamanya, siapa itu ya anaknya langsung. Dan harapannya nanti kalau Gibran jadi calon wakil presiden dengan satu proses yang kontroversial melalui rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi, harapannya adalah Pak Jokowi cawe-cawe melakukan intervensi-intervensi yang dianggap perlu untuk memenangkan, memainkan alat-alat negara yang bisa memenangkan. Jadi memang ke depan ini kita harus awasi betul istana ini. Apakah polisi dipakai untuk memenangkan, apakah tentara dipakai untuk memenangkan, ini harus dijaga benar karena pasangan ini untuk menjadi peserta kontestan saja ini sudah melakukan kecurangan, merekayasa proses di Mahkamah Konstitusi dengan melahirkan norma baru sehingga ada pintu Gibran masuk. MK saja yang tidak dibawa eksekutif bisa diaduk-aduk, apalagi misalnya lembaga negara yang memang dibawa langsung oleh presiden. Sudah bisa kita bayangkan seperti apa yang akan kejadiannya. Nah, itu akan menjadi, saya kira Amin dan Pak pasangan Ganjar Mahfud akan betul-betul harus mengawasi proses ini secara baik dan ketat. Jangan sampai negara yang kita berharap menjadi satu panitia pelaksana yang fair play,
mereka justru ikut menjadi pemain dalam proses ini. Itu bahaya betul bagi demokrasi dan legitimasi hasil pemilu. Iya, baik Bang Lakaseng, akan kita lanjutkan kembali dialognya. Tapi sebelumnya terima kasih Mas Yunarto Wijaya sudah bergabung bersama kami. Terima kasih. Iya, salam sehat. Sama-sama Mbak Uca. Selalu. Bang Yusuf, sukses. Ya, makasih. Thank you. Ya. Thank you. Baik, Bang Lakaseng, kita akan lanjutkan kembali manuver politik Gibran Rakabuming Raka setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Breaking News Indo.